Kalau cabai dalam greenhouse itu sebenarnya itu udah mengurangi hama. Sebenarnya kalau greenhouse itu mengurangi hama, terutama lalat buah, karena di sekelilingnya ada insect net, screen net. Itu hama-hama yang agak gede mau masuk udah susah, seperti pembusuk buah itu kan lalat buah, itu hama yang di luar. Ini tanaman cabai kalau di luar biasanya belum sampai merah udah busuk, jadi menggunakan pestisida yang berlebih untuk mengusir atau membunuh lalat buah. Tapi kalau hama kecil mungkin ya masih ngikut kita masuk pas lewat pintu dan berkembang biak di dalam, ya kita tanggulangi dengan sebisa mungkin ya secara organik lah pembasmiannya, karena itu kan untuk makanan kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Hari dari Al-Fatah Wonokiri, Desa Njuruk, Pokoh Kidul, Wonokiri. Kami di sini adalah pengelola greenhouse dan pertanian di Pondok Pesantren Al-Fatah Wonokiri dan juga ketahanan pangan Pondok Pesantren Wonokiri. Kami melaksanakan tugas setiap hari itu ya merawat tanaman. Di sini ada cabai di greenhouse-nya dan sayur-sayuran di sekelilingnya untuk persediaan dapur kita. Dan dari cabai ini kita mengelola sebisa mungkin dengan bahan-bahan organik, dengan bahan-bahan kearifan lokal yang ada di sekeliling kita, supaya kita tidak tergantung dengan pupuk-pupuk kimia ataupun pupuk pabrikan yang harganya itu, kalau kita menggarap lahan atau mengelola tanaman itu sudah tidak dapat menghasilkan imbalan yang sepantasnya. Kalau kita menggunakan pupuk-pupuk yang bisa dibilang gratis dari lingkungan kita sendiri, dan itu juga bahan-bahan yang sehat dan tidak menimbulkan tumpukan residu dan racun di dalam tubuh manusia, maka generasi kita dan berikutnya itu akan menjadi generasi yang sehat. Itu yang kami berusaha lakukan, dan kami selalu mencari referensi dan mencari informasi dari media, dari apapun sebisa mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia. Karena pertanian itu adalah sesuatu yang menurut saya ya sangat vital dan urgent, karena setiap hari kita masih membutuhkan makan dari hasil pertanian dan peternakan kita. Jadi jangan sampai kita meninggalkan itu semua. Jika kita meninggalkan, maka yang akan masuk ke negara kita itu adalah bahan makan impor dari negara-negara lain, dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri sendiri kalau kita masih mengharapkan bahan makan dari negara lain. Pada masa pertumbuhan, umpama penanaman awal itu kita membuat ZPT pertumbuhan, umpama dari rebung bambu apa bonggol pisang yang belum pernah berbuah, atau kulit-kulit bawang yang kita rendam dengan air kelapa, itu kita buat sebagai pupuk pada masa pertumbuhannya. Dan juga dari daun-daun sampah itu, kita sampah daun cabenya kita jadikan kompos untuk tambahan media tanamnya. Tanaman pertama kemarin ini kan tanaman kita ada 1012 polybag, tapi kadang ada yang saya tanamin 2 dalam 1 polybag. Hasilnya tanaman kemarin yang pertama itu sekitar 1 ton lebih. Kalau untuk tanaman yang kedua ini ya hampir seimbang kayak kemarin. Ini juga usianya udah hampir 7 bulan, jadi ini udah
mau kita ganti, mau kita upgrade, karena buahnya udah nggak begitu banyak dan tinggal kecil-kecil. Dari segi hasil, ini kan pupuknya kita berusaha untuk pupuk yang sebisa mungkin gratis. Jadi berapapun harga kita jual, itu kita masih tetap untung. Kalau kita tergantung pada pupuk pabrikan yang harganya kadang tinggi, apalagi bisa melejit, itu kita tidak mempunyai turan ceranone, nggak punya hasil dari penjualan kita. Jadi itu agak memberikan masukan pada kita dari pupuk-pupuk yang gratis. Kalau greenhouse-nya masih bagus, masih rapat dan lain-lain, masih sesuai seperti awalnya, mungkin tidak terlalu terkendala. Cuma kalau emang ada yang lubang, ada yang sobek, itu ada hama yang masuk, itu berkembangnya lebih cepat di dalam daripada di luar. Jadi penanggulangan kalau udah kemasukan hama di dalam itu agak harus intensif. Jadi ya ini setelah ini tanaman akan kita keluarkan karena udah afkir, jadi mau kita ganti dan kita perbaikan dulu greenhouse kita ini. Ini sudah tanaman yang kedua dari penanaman kita. Yang pertama sekitar tahun 2022 akhir, 2023 awal kemarin. Ini cabai merah besar, varietasnya pilar. 2 kali kita tanam pilar juga, dan hasilnya juga alhamdulillah lumayan untuk kebutuhan dapur kita dan untuk latihan marketing santri kita. Ya, ini kan greenhouse kita ini greenhouse yang dikasih dari Bank Indonesia, dan speknya di SOP pertama itu cabai. Jadi kita manut aja cabai, dan kita belajar cara menanam dan sebagainya itu cabai. Setelah itu kita panen, kita mencoba memasarkan, dan akhirnya pasar sudah terbangun. Jadi kalau kita untuk beralih ke tanaman yang lain dari greenhouse ini, mungkin kita bikin greenhouse lagi untuk tanaman yang lain, karena ini pasar sudah terbentuk. Untuk pengairan kita menggunakan drip irigasi atau irigasi tetes, itu yang ke setiap lubang tanam itu satu pengairan yang dapat kita atur melalui, kalau di sini kemarin dikasih mesin IoT dari Bank Indonesia. Jadi kita setel seperti alarm HP lah. Untuk nutrisi kan toren 1, untuk air baku toren 1-nya. Umpama nutrisi tiap hari kita alirkan 1 kali, untuk air baku kita alirkan tiap hari 4 kali umpama gitu. Apa kita mungkin panas berlebih, kita tambahi 5 kali air bakunya. Untuk pengairan drip tetes ini kan simpel dan tidak memakan banyak waktu, tidak memakan banyak air. Kalau umpama kita pengairan tiap lubang tanam itu umpama 1 gelas aqua, kita membutuhkan beberapa tetes dalam waktu beberapa menit. Itu kalau udah itu kan mati sendiri, enggak jor-joran kayak di lahan. Umpama kita sistem lap, itu kan membutuhkan air yang banyak, dan ini juga menghemat tenaga, karena ini saya cuma buat sambilan juga kan. Saya kegiatan lain ya di dapur dan infrastruktur kalau di sini. Jadi paling kalau pagi sama sore nengok apa ada yang layu, apa ada yang gimana. Kalau layu mungkin drip irigasi tersumbat, kita bersihkan. Kita melakukan pertanian di lingkungan pesantren kita ini bukan semata-mata untuk mengisi perut kita sendiri, tapi untuk memberikan edukasi kepada santri-santri kita bahwa kita itu di lingkungan alam kita tropis, tanahnya luas, dan kita itu membutuhkan makan tiap hari. Jadi walaupun hanya sedikit, untuk memberikan pencerahan kepada mereka bahwa
tanaman begini bisa dimakan begini dan menghasilkan begini, umpama dibudidayakan, dan itu kan salah satu usaha yang berpeluang untuk bangsa kita ke depan. Sedikit pesan saya untuk teman-teman saya, terutama para yang berniat untuk menjaga kedaulatan negara kita. Salah satunya kita berjuang melalui pangan ini untuk negara kita. Sebisa mungkin jangan sampai kita di pangan ini diserobot oleh negara lain. Sektor-sektor lain kita udah tertinggal jauh. Makanya kepada generasi muda yang tenaganya masih kuat, ini adalah peluang usaha kita yang terbuka. Jangan bermindset kita setelah lulus sekolah kita harus kerja gini untuk menghasilkan gini. Belum tentu kita lulus sekolah langsung bekerja seperti apa yang kita impikan. Ini peluang bagi kita itu banyak, lahan-lahan di sekitar kita yang walaupun sedikit, kita berusaha dengan sedikit, kita mencari pengalaman dari orang-orang yang udah mengerti untuk menata tanah, untuk menghidupkan tanaman dan menghasilkan hasil yang baik untuk makan kita dan generasi berikutnya, untuk menjadi generasi yang sehat. Marilah jangan berhenti untuk melanjutkan perjuangan ini. Untuk teman-teman yang ingin belajar berbudidaya atau untuk mencari pengalaman di bidang pertanian, kunjungi dan subscribe channelnya Bertani Academy. Di sana akan banyak pengalaman-pengalaman dari para yang telah melakukan terbaik.